Ini pelamar yang terupdate terbaru malam ini yang tadi berkumpul itu sejumlah 51 orang dari berbagai macam tingkatan usia dan latar belakang pendidikan. Ya, saya sebagai Presidium Persatuan Masyarakat Asli Gusuran tidak akan berhenti untuk membantu memperjuangkan mereka anak-anak yang nganggur itu. Tetap akan saya perjuangkan sebisa dan sedapat mungkin. Namun walaupun demikian, yang sangat dibutuhkan adalah peran serta para pengambil kebijakan atau yang berwenang, yang berwajib melakukan, memberikan, bukan peluang, bukan mendorong, tapi mewajibkan pada perusahaan untuk menerima anak-anak ini. Kalau sampai dengan bulan Agustus bulan depan atau Juni bulan depan, ini pengangguran bukan akan berkurang, saya yakin akan bertambah dengan banyaknya lulusan tingkat SLTA, baik dari SMK ataupun dari SMU, dari madrasah aliyah, dari perguruan tinggi, D3, S1, S2, dan yang lainnya. Ini saya yakin itu akan terus bertambah itu. Maka dalam hal ini ya kemampuan kami sebagai sebagai masyarakat biasa hanya bisa mampu paling mendorong ya berapa orang tanpa bantuan dari pihak pemerintah, baik pemerintah kota Cilegon ataupun dari provinsi dan hingga kementerian, baik Kementerian Tenaga Kerja ataupun Kementerian Investasi, semua harus terlibat turun langsung masalah ini. Ini fenomena di Cilegon ini aneh, bagi saya itu aneh. Anehnya kenapa? Karena Cilegon ini sudah menjadi area atau kawasan industri, daerah industri. Sudah menjadi daerah industri dan itu sudah sulit dibendung. Sudah tidak mungkin lagi dikembalikan menjadi agraris, pertanian, perikanan, dan lain sebagainya. Sudah nggak mungkin. Nah, kita lihat di sini kurangnya daya beli masyarakat sudah nampak. Coba kita lihat Transmart yang diharapkan itu bisa rame, banyak pengunjung, banyak pembeli, ternyata kosong. Juga Mega Mall yang di Simpang 3 itu juga ya bisa jadi itu akan kosong, tutup pedagang-pedagang, termasuk Departemen Editor, Matahari, dan yang lainnya itu kemungkinan akan kepayahan mereka. Nah, ini kan pasti ketika mereka itu tutup, ya bagaimana dengan pedagang-pedagang kecil yang ada di situ? Bagaimana dengan karyawan-karyawan seperti karyawan di tukang toko sepatu, pakaian, makanan, dan lain sebagainya, itu masih akan dirumahkan karena daya beli masyarakat berkurang. Nah, daya beli masyarakat itu tergantung dari sikap industri dan sikap pemerintah daerah, semua yang di pemerintah dalam hal ini ya, dan industri juga ya harus segera mengambil langkah yang tepat lah
memberikan pelatihan, memberikan pendidikan, mengarahkan kepada mereka. Kalau andai kata memang di Cilegon tidak memungkinkan untuk menerima semuanya, ya mereka sebagai investor, sebagai penanam investasi, pemilik perusahaan, saya yakin mereka punya cabang, bukan hanya di Cilegon, barangkali di luar Cilegon atau di luar negara kita. Jadi masalah mereka itu didorong kerja di sana. Nah, ini saya berharap langkah hal ini dilakukan secepatnya dilakukan. Itu harus ada kesepahaman dan kesepakatan. Nah, ini perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, ya. Tapi saya secara pribadi dan dengan anak-anak binaan kami di sini tidak akan berhenti sampai kapanpun, kecuali saya meninggal dunia. Mungkin barangkali akan terputus, bisa jadi. Tapi saya berharap pada generasi berikutnya. Nah, ini sengaja saya sampaikan ini dalam kesempatan ini, dan mudah-mudahan jadi perhatian orang banyak dan dapat diambil langkah oleh orang banyak. Dan atas perhatiannya saya aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.